Alhamdulillah, alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Wa radha 'anna ma'hum برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وألحقنا بالصالحين. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita yang pekan lalu sempat tertunda ya karena ada kajian yang lain. Dan tak lupa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para pengikut beliau, dan kita berharap mudah-mudahan dengan rahmat Allah kita dimasukkannya sebagai umatnya dan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Lebih jauh kita berharap mudah-mudahan Allah dengan rahmatnya menjadikan kita salah satu di antara umat pilihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipilihnya kita menjadi salah satu di antara ahlul Quran, yang mana mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang spesialnya. Maka disinilah kita belajar dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Seperti guru-guru kita, mudah-mudahan nanti kita bisa mengikut jejak mereka, duduk mengajarkan Al-Quran berlama-lama di majelis, membaca dan mengajarkan Al-Quran. Baiklah, kita lanjutkan bahasan kita, yaitu Al-Babus Sadis fi Adabi Al-Qira'ah. Sebelumnya kita doakan dulu al-mualliful kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan juga guru-guru kita Al-Madad Syekh Naqsabandiyah, dan juga guru-guru kita yang mengajarkan kita Al-Quran, semuanya baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kita berharap mudah-mudahan dengan keberkahan mereka Allah Subhanahu wa taala juga ikut memandang kita dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayangnya, sehingga mudah-mudahan kita juga tercucur, tertetes kepada kita nur yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabaraka min Allah ta'ala
ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya, kita lanjutkan ya. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain. Al-bab as-sadis, bab ke-6 fi adabil qiraah, adab tentang membaca Al-Quran. Hadzal babu wal maqsudul kitab. Bab ini adalah maksud tujuan kitab ini. Wa huwa muntashirun jiddan. Bab ini sangat panjang sekali, sangat banyak sekali. Wa ana ushiru ila atrafin min maqasidihi qarahatal italah. Dan aku coba untuk ringkaskan, aku coba untuk uraikan dengan uraian yang tidak panjang. Aku ambil maksud-maksudnya saja, kata Imam An-Nawawi, pokok-pokoknya saja. Untuk apa? Tujuannya itu qarahatal italah, supaya nggak panjang. Kenapa? Wa khaufan ala qari'ihi minan malalah. Takut nanti yang bacanya menjadi malalah. Apa malal? Menjadi bosan. Fa awwalu dzalika annahu yajibu 'alal qari'. Maka catat ini, yang pertama yang harus diperhatikan oleh seorang yang membaca Al-Quran hendaknya apa? Al-ikhlas kama qaddamnahu. Hendaklah berbuat ikhlas sebagaimana yang sudah kita bahas dulu di awal itu. Sudah pernah kita bahas. Nanti kita ulang lagi sedikit. Wa mura'atul adab ma'al Quran, dan hendaknya menjaga adab, memperhatikan adab bersama dengan Al-Quran. Fayambaghi ayyastahdhara fi nafsihi annahu yunajjillaha ta'ala, dan hendaknya dia menghadirkan dirinya itu perasaan bahwasannya dia itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra' ala hali ma yarallaha ta'ala, dan hendaknya dia juga membaca Al-Quran itu dalam keadaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya itu. Fa innahu in lam yakun yarahu fa innallaha ta'ala yarahu. Maka sesungguhnya jika dia belum melihat Allah, maka sesungguhnya Allah yang maha tinggi melihat dirinya. Nah, jadi nanti akan ada fasal-fasalnya, tetapi kita bahas satu paragraf saja. Ada beberapa kata kunci. Ingat, bab ini kata Imam An-Nawawi wal maqsud. Apa itu maksudnya? Tujuannya Imam An-Nawawi menulis kitab ini hendaknya setiap orang yang membaca Al-Quran itu memiliki adab terhadap Al-Quran. Jadi hakikat adab itu apa? Keterkumpulan semua kebaikan. Jadi kalau misalnya orang yang beradab, dia itu sudah mengumpulkan segala kebaikan. Kemarin sudah kita bahas, dengan taat seorang hamba itu akan sampai kepada
surga. Dengan adab, seorang hamba pasti akan sampai kepada ketaatan. Ingat ya, orang masuk surga itu salah satunya adalah karena apa? Karena taat kepada Allah. Jadi dia memang masuk surga karena rahmat Allah, tetapi untuk mencapai rahmat Allah itu digapai dengan taat. Nah, adab itu menghantarkan kita kepada taat, taat menghantarkan kita kepada surga. Maka kalau misalnya kita nggak beradab, jauh kita daripada ketaatan, jauh kita daripada surga, dekat kita daripada neraka. Maka penting sekali kita untuk menjaga adab. Adab kesopanan. Jadi banyak sekali adab-adab yang harus kita jaga. Salah satunya adalah adab kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Adab kita dalam membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada namanya Abdullah Al-Jariri. Beliau itu berkata, sejak 20 tahun yang lalu saya tidak pernah menjulurkan kaki ketika duduk dan khalwat, karena menjaga adab yang baik di hadapan Allah lebih utama. Jadi dia tidak pernah melonjorkan kakinya itu dalam khalwatnya. Khalwat itu apa maksudnya? Waktu dia sendiri sedang ngaji, sedang berzikir, sedang mengingat Allah, sendirian, dia nggak ada yang lihat. Dia nggak pernah melonjorkan kaki itu. Kenapa? Karena dia merasa dilihat oleh Allah. Coba kalau misalnya datang ke sini Gubernur Ridwan Kamil datang, duduk kita di depannya, berani kita ngelonjorin kaki nggak? Berani nggak ngelonjorin kaki? Siapa yang berani? Nah, nggak ada yang berani. Baru gubernur itu. Nah, menyandar juga sama. Menyandar juga kurang beradab. Maka ada namanya Imam Al-Qusyari. Beliau mengatakan, guru beliau namanya Ustadz Abu Ali Ad-Daqaq, itu sering kita sebutkan. Beliau itu tidak senang bersandar pada satu apapun. Di satu pertemuan, karena Imam Al-Qusyari itu pengen berkhidmat kepada gurunya, diambilin bantal. Supaya apa? Supaya sandar. Pas lihat, wah gurunya nggak bersandar. Dan bersandar itu, kata Syekh Abdul Qadim, itu melalaikan kita, mendatangkan lalai. Dari satu lalai datang lalai yang banyak. Maka kita dalam tawajuh, misalnya dalam berzikir, dalam majelis, itu sebaiknya tidak bersandar kecuali sedang sakit. Daripada kita nggak hadir, nggak apa-apa kita bersandar, nggak apa-apa kalau sakit. Tapi kalau misalnya kita sehat, sebaiknya jangan kita lakukan. Kenapa? Itu disebutnya adab, kumpulan segala kebaikan. Maka kata Imam Abdullah ibn Mubarak itu, saya mempelajari adab itu 30 tahun, sedangkan saya belajar ilmu itu 20 tahun. Jadi beliau itu lebih lama dalam mempelajari adab dibanding belajar ilmu. Kenapa? Adab itu lebih susah untuk dipelajari. Lihat, kalau misalnya kita nggak punya adab, apa bedanya kita dengan binatang? Binatang makan gimana? Binatang makan cuci tangan dulu nggak? Izin dulu nggak? Langsung aja dia nggak dimintai pertanggungjawaban. Dia ambil ayam crispy punya siapa kemarin itu? Punya siapa yang hilang? Ipul. Ayam crispy itu dibawa sama dia, sama kucing itu. Nggak ada nanti dia di akhirat dimintai pertanggungjawaban. Berarti kalau kita nggak punya adab, seperti apa kita? Nah, seperti hewan, bahkan lebih rendah lagi. Nah, maka jaga. Kata Imam An-Nawawi harus apa? Mura'atul adab. Harus mura'atul adab dengan Al-Quran. Nah, tapi kita bahas dulu
Yang pertama kata Imam Nawawi apa adabnya itu? Fa awwalu dzalika annahu yajibu 'alal qari' al-ikhlas. Harus ikhlas. Jadi setiap orang yang membaca Al-Qur'an itu hendaknya harus ikhlas. Rasulullah SAW di dalam sebuah riwayat yang ada di kitab Al-Musalsal karya Al-Qazwaini dari Abu Khuzaifah bin Al-Yaman, Rasul berkata, Sa'altu Jibril 'anil ikhlas. Aku bertanya kepada Sayyidina Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, apa arti ikhlas itu? Kata Sayyidina Jibril, Sa'altu Rabbal Izzah 'anil ikhlas. Ma huwa? Aku bertanya kepada Allah, Tuhan pemilik keagungan, apa itu ikhlas? Qal, maka Allah SWT berfirman, sirrun min sirri, katanya. Rahasia di antara rahasia-rahasiaku, istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu. Itu aku letakkan di hati orang yang aku cintai. Jadi ikhlas itu rahasia Allah. Malaikat nggak tahu. Malaikat pencatat itu nggak tahu ini orang ikhlas apa enggak. Setan itu nggak tahu ini orang ikhlas apa enggak. Nafsu juga nggak tahu ini orang ikhlas apa enggak. Karena ikhlas itu rahasianya Allah. Maka kita baca di suatu riwayat, nanti itu ada orang yang datang banyak amalnya itu. Kata Allah, hapus semua, buang semua itu. Coret semua, hapus semua. Kenapa kata malaikat? Dia ngerjain nggak ikhlas kata Allah. Jadi dia ternyata nggak tahu malaikat itu. Maka kata Zunnun al-Misri mengatakan apa? Ikhlas itu nggak diketahui oleh bahkan dua malaikat pencatat itu nggak tahu tuh ikhlas apa enggak. Rahasia Allah. Allah letakkan di mana? Qalba man ahbabtuhu, kata Allah, di hati orang yang aku cintai. Berarti siapa yang ingin dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas apa? Harus dicintai dulu oleh Allah. Bagaimana caranya dicintai Allah? Apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat, senang sering-sering dia bertobat itu kembali kepada Allah. Salah bertobat terus dia itu. Lalai, nggak ingat Allah, hatinya tidak mengucap Allah, tidak ingat kepada Allah. Langsung bertobat. Setelah bertobat apa ucapkan? Allah. Ingat Allah lagi dalam hati kita, pikiran kita, semua anggota tubuh kita mengingat Allah. Apalagi wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang-orang yang suka bersih-bersih, suka suka membersihkan dirinya dari segala kotoran, suka bersuci. Apalagi wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Cari di Al-Qur'an itu ada banyak bagaimana Allah mencintai orang-orang itu. Lawannya apa? Lawan cinta apa? Benci berarti. Lawan suka, tidak suka atau benci. Apa itu? Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sudah kita bahas. Sesungguhnya Allah nggak suka orang yang menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu apa? Kita merasa baik, kita merasa hebat, kita merasa pintar, kita merasa lebih tinggi. Orang lain nggak ada yang tinggi semua. Itu yang pertama kata Imam Al-Ghazali. Atau yang kedua, kita melihat orang lain itu mulia. Kita juga mulia, tapi kita lebih mulia dari orang itu. Itu termasuk sombong juga. Yang ketiga, kita melihat kita ini hina, orang lain hina, tapi orang lain lebih hina dari kita. Itu juga sombong. Aneh bodoh, ente bodoh, tapi ente lebih bodoh dari aneh. Nah, itu berarti sombong juga orang itu. Jadi nggak ada orang yang bisa terlepas daripada jerat sombong, itu nggak ada. Dari ulama sampai orang yang bodoh sekalipun, dari orang kaya sampai orang miskin, dari pejabat sampai rakyat biasa, tidak ada yang bisa selamat dari kesombongan, termasuk kita. Maka ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min nafkhatil kibr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hembusan kesombongan. Allahumma inni a'udzubika min su'il kibr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya kesombongan. Baca itu. Merasa nih, wah, aneh nih, malas sekali ngaji ini. Langsung kepikiran ini wajah temennya, tapi si Anu lebih malas dari aneh. Nah, itu sudah termasuk juga itu bagian daripada kiber itu.
Apalagi wahane paling rajin di Al-Karim. Nah, itu jelas-jelas sombong itu. Orang yang merasa dirinya bodoh aja, melihat orang lain bodoh tapi orang lain lebih bodoh, itu aja sombong, apalagi yang tadi itu. Dia merasa dia lebih hebat. Jelas ya? Nah, itu harus kita lihat. Pelajari benar-benar itu. Kan kemarin sudah kita tulis itu tiap pekan, masih nggak mengerjakan apa yang dibenci oleh Allah. Kalau kita masih mengerjakan yang dibenci oleh Allah, artinya apa? Nggak akan masuk ini ikhlas dalam hati kita, nggak mungkin. Allah suka nggak orang munafik? Nah, Allah nggak suka orang munafik. Allah suka nggak orang zalim? Nggak suka. Innahu la yuhibbuz zalim. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah nggak suka orang yang zalim. Zalim itu apa? Zalim itu kita perlakukan orang lain lebih buruk dari perlakuan dia. Oh, dia baik sama kita. Tolong cuciin piring dong. Apa? Kita cuciin piring, cuci sendiri. Nah, itu tuh. Itu zalim itu. Itu zalim. Kenapa? Karena dia perlakukan orang lebih buruk daripada perlakuan orang lain ke dia. Jangan lihat kanan kiri, lihat diri sendiri. Kalau kita mau berubah jadi orang yang baik, kita lihat diri sendiri. Oh, aneh begitu. Astagfirullah. Ya Allah, mau berubah ya Allah. Mau berubah ya Allah. Nah, itu zalim itu. Atau kita ambil hak orang lain. Bagi-bagi nasi, makan, lauk, tak kan sudah dikira-kira itu. Kita udah banyak makan, masih juga mau ngambil-ngambil lauk. Nah, itu hati-hati, jangan-jangan langsung zalim itu. Tapi kalau hak kita yang diambil, sudah ikhlaskan aja. Itu disebutnya muhsin. Nanti kita bahas ihsan itu. Kalau zalim, ngambil hak orang lain, nggak memberikan hak orang lain, itu zalim itu. Nggak boleh begitu. Kalau kita begitu, tidak mungkin ikhlas masuk di dalam hati kita, nggak mungkin. Karena tadi kata Huzaifah yang diriwayatkan oleh tadi di kitab Al-Musalsal di Al-Qazwaini, Imam Al-Qazwaini, ya, apa? Sirrun min sirri, rahasia di antara rahasiaku, istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu, aku letakkan di hati orang yang aku cintai. Nah, ikhlas itu apa? Ya, cirinya kata Dzunun al-Misri, kita mau cek kita ini ikhlas apa enggak. Jadi kalau misalnya orang yang sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, dia bisa baru tahu. Oh, ikhlas itu begini. Tapi kalau misalnya kita belum dimasukkan oleh Allah keikhlasan, mana mungkin kita tahu apa itu ikhlas? Tidak mungkin kita tahu ikhlas kalau kita nggak punya ikhlas. Paling kita baca dari orang yang, atau kita dengar dari orang yang sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di dalam hatinya itu. Nah, jadi kata Dzunun al-Misri itu ada 3. Ini kita mau cek keikhlasan itu, kata Dzunun al-Misri, wali Allah dari Mesir. Kita sering bahas Dzunun, sang pemilik ikan, pemilik Nun. Dia pernah waktu itu dipukuli oleh orang karena dia berpenampilan lusuh, kotor, dekil, rambut aut-autan, naik kapal dia nggak bisa bayar sampai dipukul-pukuli. Akhirnya udah nggak tahan lagi dia. Akhirnya minta sama Allah. Tiba-tiba apa? Keluar ikan dari laut itu bawa emas semua. Dia ambil 1, nah ambil silakan katanya. Dzunun al-Misri. Apa kata dia? Ada 3 alamat keikhlasan itu. Yang pertama, sama saja, tiada berbeda waktu dia dipuji maupun dicela. Waktu dia dipuji, amalnya segitu. Waktu dia dicela, amalnya juga segitu. Nah, coba saya sama orang tua kita, gimana ini hafalannya? Oh, bagus. Oh ya, alhamdulillah bagus. Memang pintar, yang soleh. Alhamdulillah. Dipuji sama orang tua kita. Kalau naik amal kita itu karena pujian, berarti apa? Nggak ikhlas. Ya, coba kita urutkan hari ini yang juara-juara.
Tulis namanya satu, juara satu tahajud siapa, juara ziyadah siapa, juara murojaah siapa. Pekan depannya tambah lagi dia itu. Berarti apa? Berarti nggak masuk di sini. Dicela siapa? Oh, si Anu, kenapa? Allah, ngajinya begitu-begitu aja. Ngajinya nggak bagus, banyak tidurnya. Akhirnya apa? Sudah, tambah malas, tambah tidur. Berarti apa? Tidak ikhlas. Pas dicela dia, ternyata dicela dia meningkat. Ikhlas nggak orang tersebut dicela? Nggak ikhlas juga. Kenapa? Dia ingin membuktikan ke orang yang mencela dia bahwa dia lebih baik dari apa yang dia katakan. Berarti itu nggak ikhlas. Ikhlas itu apa? Murni, nggak bercampur, cuman satu. Apa itu? Hanya Allah saja. Maka kemarin sudah kita bahas, kata Allah apa? Wa inna lakum fil an'ami ibrah, sesungguhnya bagi kalian itu di dalam hewan ternak itu ada pelajaran. Apa? Nusqikum mimma fi butunihi, kami kasih minum kalian itu dari perutnya. Apa? Mim baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Di antara tai dan darah itu keluar susu yang murni, nggak bercampur dengan tai, nggak bercampur dengan darah. Yang kalau misalnya kita minum itu airnya segar, menyehatkan. Nah, itu susu murni. Ditambah gula, murni nggak dia? Sudah nggak murni lagi. Ditambah air, murni nggak dia? Sudah nggak murni lagi. Itulah ikhlas. Kemurniannya hanya untuk Allah, bukan untuk selainnya. Waktu dicela down, waktu dicela naik dia. Berarti apa? Tidak ikhlas. Tapi harus diletakkan pada posisinya. Nanti kita bahas begini. Maksudnya, kenapa nggak ada kemajuan? Pas evaluasi. Ustaz kata Ustaz, ikhlas sama aja dicela maupun dipuji. Nah, bukan begitu maksudnya. Maksudnya kita harus memberikan yang terbaik yang kita punya. Ya, setelah kita beramal yang terbaik yang kita punya, dicela orang, dipuji orang, masih sama kita. Tetap memberikan yang terbaik yang kita punya. Jelas? Itu ciri yang pertama. Yang kedua, dia lupa terhadap amal solehnya itu. Coba, ada yang hari ini buang air besar, ada. Buang air kecil ada? Ada. Masih ingat? Ingat gak yang sudah dikeluarkan itu? Masih kebayang-bayang gak? Waduh, aneh, sayang sekali ngebuang tai, ngebuang kencing itu. Padahal sudah dimakan, susah-susah. Kenapa dibuang? Enggak kan? Nah, itulah kita ikhlas itu. Pas kita beramal, kita sudah nggak ingat lagi amal soleh itu. Waktu kita masih ngiang masih, wah ini semalam sholat 3 juz wah ini pekan lalu sholat 3 juz Nah, berarti apa itu? Berarti nggak ikhlas. Kalau masih ingat-ingat amal itu nggak ikhlas berarti. Cirinya atau tandanya nggak ikhlas. Tapi ada pengecualian juga. Ada guru-guru, orang-orang yang sudah sempurna, dirinya itu sudah sempurna, sudah menjadi kekasih-kekasih Allah misalnya, sehingga dia harus mengajarkan umat. Dia harus ngajarin, seperti misalnya Zuhdan al-Misri ngajarin, atau misalnya seperti banyak Imam Syafi'i misalnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik misalnya, Imam Ahmad bin Hanbal dan guru-guru yang lainnya itu mengajarkan. Misalnya mereka pernah mengatakan, aku 40 tahun sholat subuh pakai sholat wudhu, pakai apa namanya? Wudhunya sholat isya. Jadi 40 tahun sholat subuhnya pakai wudhu sholat isya. Artinya apa itu? Isanya kesiangan apa gimana? Artinya dia nggak tidur semalaman itu. Bukan artinya dia isanya 40 tahun kesiangan, habis itu sholat subuh. Nggak begitu. Tapi dia nggak tidur semalam suntuk itu 40 tahun. Nah, dia nggak ikhlas dong. Kan ingat, bukan begitu ngajarin umat itu. Seperti tadi kita bahas, 20 tahun nggak pernah melonjorkan kakinya, apa itu? Dia ngajarin umat begini caranya. Begini caranya sopan itu begitu. Nah, jelas harus didudukkan pada posisinya. Makanya ada dalam mahfuz itu likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada perkataan. Wa likulli maqalin maqamun. Setiap perkataan ada tempatnya. Itu yang kedua. Ingat ya. Ingatkan baik-baik. Kalau misalnya kita masih ingat kepada amal, berarti indikasi kita nggak ikhlas.
Kalau ikhlas ya itu seperti tukang parkir. Keluar masuk nggak pernah dia sombong, wah banyak mobilannya banyak. Habis itu diambil sama orang, wah kurang ajar, ngambil mobil seenaknya aja. Wah mobil motor seenaknya aja. Masuk dia nggak sombong, pas keluar dia alhamdulillah dapat duit dia. Nggak pernah dia marah itu. Karena apa? Dia merasa itu bukan punyanya dan memang bukan punyanya. Maksudnya apa kita? Maksudnya punya Allah semua, bukan punya kita. Kita hanya sebagai yang dititipkan saja. Nanti akan dihisap. Jelas ya? Yang selanjutnya itu, yang terakhir, lupa. Seseorang tersebut nggak menuntut pahala, nggak menuntut balasan, baik di akhirat apalagi di dunia. Jadi dia nggak pinta, nggak nuntut. Wah ini udah sholat, awas saja Allah nggak ngasih gaji, awas saja Allah nggak ngasih pahala. Wah ini udah sholat duha, katanya ini apa? Sholat duha itu memurahkan rezeki, awas saja Allah. Nah begitu. Jadi dia nggak nuntut pahala, lupa dia itu. Lupa, dia nggak nuntut pahala atas amal perbuatannya di kampung akhirat. Nah maka ikhlas ini sangat berat sekali, berat dan sangat mulia sekali. Maka kita berdoa kepada Allah. Sering kan kita setiap selesai sholat kalau aneh mimpi itu pasti doa itu, insya Allah. Allahumma rzuqna as-sidqa fil ubudi, Allahumma rzuqna al-ikhlas fil a'mal. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil a'mal. Ya Allah, karuniakan kami keikhlasan dalam semua amal-amal kami. Kita harus minta itu kepada Allah. Dah, kita tutup dulu. Takutnya waktunya kelamaan. Kita ulang-ulang aja. Ya, itu yang pertama tuh, kita mengajar harus ikhlas. Cirinya sudah kita bahas tadi. Yang selanjutnya, wa mura'atul adab ma'al Qur'an. Kita harus menjaga adab kita kepada Al-Qur'an. Salah satu yang simpelnya adalah Al-Qur'an jangan letakkan di bawah setara pantat. Masa kita letakkan setara pantat? Kalau misalnya aja kita tidur di sini, ada orang duduk di samping kita misalnya, nunjukkan pantatnya ke kita misalnya, marah juga kita. Apalagi kalau keluar angin itu dari posisi itu, tambah marah itu. Nah ini Al-Quran berkatanya Allah. Jangan letakkan di bawah, dinaikkan. Kalau kita lihat orang ambil, letakkan di atas. Dia cari mana tempatnya itu. Kadang orang begitu, taruh sembarangan Al-Quran, taruh di sini. Dia sholat setara kakinya itu Al-Quran. Maka kita harus beradab. Karena adab itulah yang nanti akan menghantarkan kita kepada ketaatan. Karena adab itulah yang nanti itu akan memudahkan kita dalam menjaga hafalan kita. Sekarang begini, kalau misalnya kita beradab kepada orang yang memberi kita, ini dikasih baju misalnya. Bagaimana adab kita nih terhadap baju itu? Paras. Bajunya dibakar, dikotor-kotor, dilempar-lempar gimana? Nah, dilipat, tapi dilipat sebelumnya dicuci dulu, dibersihin, dipakai yang baik, yang benar. Nggak dicoret-coret. Itu adab kita ke siapa? Ke orang yang ngasih. Kita misal dikasih tempat tinggal sama orang, tempat tinggal kita untuk tidur, kita menghafal Quran. Apa adabnya kepada yang ngasih itu? Tempatnya digimanain? Dibiarkan berantakan apa dibersihkan? Dibersihkan. Dirapikan apa biarkan hambur sana sini? Nah harusnya begitu. Baju kotor taruh di mana? Dirapikan. Itu salah satu bentuk syukur kita, adab kita. Apalagi dengan Al-Quran harus beradab. Kita sudah dimasukkan oleh Allah Al-Quran dalam dada kita itu. Apa adabnya itu? Harus dijaga, dibaca terus. Dibaca terus. Kita punya
target yang harus kita baca, target-target minimal. Kalau kita belum sempurna, maka kita harus menyempurnakan. Kita belum menjadi abid, maka muta'abid. Kita belum menjadi alim, maka kita muta'alim. Maksudnya apa? Kita paksa diri kita itu, maka kita baca banyak-banyak. Belumlah kita menjadi orang yang hafal Al-Quran, mungkin hafalan kita sudah malas-malasan. Bagaimana? Ya, jaga adabnya itu. Beradab, ya Allah, Engkau sudah baik sekali. Kenapa memilihku menjadi Al-Quran? Apa dasarnya? Apa alasannya Engkau memilihku menjadi Ahlul Quran? Aneh ngeliat banyak teman-teman aneh ya. Lebih soleh dari aneh, menurut pandangan aneh. Lebih pintar dari aneh. Lebih kaya dari aneh. Lebih keturunan orang yang lebih mulia. Nggak dipilih Allah jadi Al-Quran itu. Jadi Ahlul Quran itu nggak dipilih. Dia padahal lebih pintar, lebih soleh. Kenapa coba? Yaitu hak Allah untuk pilih siapa orang yang dijadikannya Ahlul Quran. Masa kita nggak berterima kasih? Kata Allah, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kami kemudian pilih. Kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba yang kami pilih dari hamba-hamba soleh itu. Tapi di antara mereka itu faminhum zalimun li nafsi, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Sudah dipilih, dia zalim. Nggak diulangi hafalannya, hilang-hilangan. Lebih cinta ke yang lain dibanding cinta Al-Quran. Lebih cinta ke handphone dibanding Al-Quran. Lebih cinta ke akhwat dibanding Al-Quran. Na'udzubillah ya. Lebih cinta ke bisnisnya, pekerjaannya, duit dan lain-lain dibanding Al-Quran. Zalim dia. Ada lagi yang pertengahan. Faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Seimbang dia itu. Al-Qur'annya dijaga sama dia, tapi masih belum mengalahkan yang lainnya, masih seimbang. Yang terakhir apa? Sabiq bil khairat biiznillah. Di antara mereka ada orang-orang yang melampaui orang-orang yang lain. Dia sampai sebelum orang lain sampai. Dia baca banyak sekali baca Al-Quran, dia amalkan, dia ajarkan, dia tadaburi. Itu semua apa? Biiznillah, atas izin Allah. Nah begitu. Maka kita harus beradab sama Al-Quran. Lihat, waktu ada sahabat yang disuruh imam, beradab dia. Dia cinta kepada surah Al-Ikhlas, dia baca surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas baru surat yang Al-Ikhlas lagi, Al-Ikhlas lagi. Akhirnya komplain orang-orang, kenapa Al-Ikhlas terus. Aneh pernah dulu punya kenalan itu. Jadi dia waktu sholat itu ketawa istrinya itu, ceritain sama aneh, istrinya cerita sama aneh itu. Waktu aneh dulu masih SMA. Kenapa bu? Si bapak katanya imamnya bacanya itu aja. Jadi bapaknya itu cuman hafalnya itu aja, pasti ini lagi katanya. Makanya ibunya ketawa itu. Nah ini beda kasusnya. Dia baca Al-Ikhlas terus, tapi bukan hafalnya itu aja, bukan. Tetapi karena dia cinta surah Al-Ikhlas. Akhirnya disampaikan ke Rasul. Ditanya sebabnya apa? Kata dia, aku cinta surah Al-Ikhlas li'annaha sifatur Rahman. Karena di dalam Al-Ikhlas itu ada apa? Sifat Ar-Rahman. Maka kata Rasul apa? Kabarkan gembira kepadanya bahwa Allah mencintainya. Karena dia cinta surah Al-Ikhlas. Apa bukti cintanya dia itu surah Al-Ikhlas? Dibaca terus, berdiri baca, duduk baca, berbaring baca. Akhirnya apa? Waktu meninggal itu 70.000 malaikat itu yang ngelayat itu. Rasul waktu sahabat memasukkan mayatnya itu ke liang lahat, Rasul bergegas itu, nggak pakai sandal, ngangkat ininya jubahnya langsung juga masukkan orang itu. Ditanya kenapa begitu? Karena kulihat malaikat begitu, kata Rasul. Apa amal dia? Baca Al-Ikhlas terus. Berdiri, duduk, berbaring, Al-Ikhlas terus. Wah, kalau begitu enak. Nah, di dalam riwayat yang lain, jangan mendahulukan dulu Allah katanya. Ini lagi diuji nih, kenapa? Dia nggak bersih dalam istinjaknya itu, ceboknya nggak bersih. Lihat orang yang dikubur oleh 70.000 malaikat, dicintai, lagi sedang di azab itu, dikubur itu, lagi sedang diuji oleh Allah itu. Nah, maka apalagi kita itu.
Ya, jaga adab itu. Maka baca banyak-banyak, baca, berdiri duduk. Setiap saat kita baca hafalan kita itu. Sehingga nanti nggak keluar dari mulut kita kecuali pendapatnya itu inspirasi dari Al-Qur'an. Syukur-syukur Al-Qur'an yang kita keluarkan itu. Itu yang selanjutnya, mura'atul adab ma'al Qur'an. Terus yang terakhir, fayambaghi ay yastahdira fi nafsi annahu yunajinnahu ta'ala. Hadirkan ke dalam hati kita ini bahwasanya kita ini bermunajat kepada Allah. Sedang bermunajat, sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra ala hali ma yarallahu taala, dan hendaklah dia baca keadaannya itu dia merasa melihat Allah. Maka Anda pernah baca itu, ada sebuah kisah itu. Jadi ada seorang ahlul Quran, dia baca Al-Quran. Dia nggak menghadirkan di dalam hatinya itu perasaan bahwa ada gurunya di depannya itu. Akhirnya dia baca ya biasa-biasa aja. Tiba-tiba dia hadirkan ada gurunya, sehingga dia merasa bahwasannya yang bacanya itu seperti gurunya. Dan terus dia kemudian seperti gurunya, merasakan seperti Rasulullah SAW yang baca. Dia merasakan seperti yang baca itu malaikat Jibril. Dan dia merasakan seperti Allah yang baca itu. Nah, itu udah tinggi sekali itu. Kalau kita baca-baca aja biasa, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, kepala juga dimiring-miringkan begini. Nah, itu nggak beradab berarti. Tidak menghadirkan di dalam hati kita munajat. Harus beradab. Hadirkan, maka nanti itu akan nangis. Kalau nangis itu netes dia ke tanah. Maksudnya apa? Ke bumi. Ini kan karpet, ke karpet berarti. Kalau enggak nyari tanah susah juga kita. Ke karpet ini. Netes. Yang saking penuhnya dengan nur hatinya itu. Maka kemudian memompa ini untuk mengeluarkan air mata. Mata itu ada syaratnya untuk netes itu. Kalau kita cuma sedih, tapi kalau kita penuh hati kita dengan nur, maka dia akan mendatangkan kekhusyuan. Khusyuk itu ada tandanya, salah satunya adalah menangis. Netes dah aman berarti kita itu. Karena takut kepada Allah, netes air mata kita itu sudah aman. Kalau kita nggak hadirkan, mungkin bisa. Coba, nggak usah toleh kanan kiri. Siapa di antara, tanya diri sendiri aja. Kita mau berubah, kita cek diri sendiri. Kalau misalnya kita belum bisa untuk menangis dalam membaca Al-Quran, berarti apa? Nurnya itu kurang berarti. Kurang khusyuk berarti, kurang menghadirkan Allah berarti, kurang syukur, ada kurang. Maka perbaiki, hadirkan ya hati kita itu. Allah munajat, ya kita munajat. Tapi kalau misalnya nggak bisa begitu, kita nggak bisa melihat Allah, bermusyahadah maksudnya, kita merasa menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, itulah disebutnya apa? Ihsan. Kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau nggak bisa, awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin. Saking zahirnya itu orang menjadi nggak lihat, saking batinnya orang menjadi nggak nampak, itu nggak musyahadah. Nah, kalau kita diberikan oleh Allah musyahadah, kita bisa menyaksikan Allah. Wah, nggak berani kita sembarang-sembarangan, itu nggak berani. Jaga mulut kita, jaga semua kita jaga. Kalau nggak kita jaga berarti apa? Sedang tidak merasa diawasi oleh Allah berarti itu. Kalau kita merasa melihat Allah susah nggak itu? Seolah-olah kita melihat Allah, susah nggak itu? Susah. Tapi kalau misalnya kita merasa diawasi oleh Allah, lebih mudah mana?
Lebih mudah yang kedua, merasa Allah melihat kita. Maka kan sering aneh ngasih tahu itu. Apa? Allah menyaksikan, Allahu naziri, Allah melihatku. Atau Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Atau Allah nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya, Allah bersamaku. Kita baca dalam hati kita, kita ucapkan Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Nanti lama-lama itu masuk ke dalam hati kita itu. Tapi kalau kita langsung aja baca doa enggak, ketemu jin nanti itu, ketemu setan dalam tidurnya itu, dikejar-kejar segala macam. Ya, Laif. Jelas? Berusaha ya untuk melakukan itu. Ada pertanyaan? Tidak? Ibu? Ketika kita melakukan itu ada satu ayat kadang dari Bismillahirrahmanirrahim. Susah untuk diucapkan di ayat itu ada makna yang disampaikan itu kayak lebih pada jadi Oh, oleh satu ayat sehingga tempat-tempat untuk menyimpan ada ikatan yang dimana itu kira-kira datangnya dari mana dan reaksi kita untuk menghadapi ayat tersebut gimana? nah itu ciri natijah atau hasil daripada bacaan Al-Quran kita yang mudah-mudahan kita sudah connected dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa berkata-kata atau berat untuk mengucapkan itu. Nah, itu bukan kita yang inginkan itu terjadi, tapi Allah yang inginkan itu terjadi. Kalau kita inginkan, ya coba pas kita baca, kalau kita inginkan bisa nggak begitu? Nggak bisa, itu datangnya tiba-tiba. Pada saat kondisinya itu cocok, jadi dia itu seperti mata kunci itu. Ada kan mata kunci itu, pas kita masukkan mata kuncinya cocok, ngebuka dia itu. Tapi waktu mata kuncinya itu nggak cocok, ngebuka nggak dia? Ada motor misalnya, masukkan sesuai, hidup dia nyala. Kalau nggak sesuai nggak nyala dia itu. Kalau canggih, tukang maling dia, pakai kunci T, kunci apa itu nyala juga. Bukan, maksudnya itu matanya itu harus pas. Ketika dia pas, maka terjadilah kondisi itu. Nah, maka yang harus kita lakukan bersyukurlah kepada Allah. Nah, kita mudah-mudahan terus bisa terhubung, mudah-mudahan kita bisa mentadaburi. Nah, itu dari Allah ya, bukan dari kita, harus disyukuri. Yaitu Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita hidayah taufiknya, menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Jangan kalau ada guru baru ngaji, nggak ada guru kurang ngajinya itu. Tunggu-tunggu mana yang setoran ini. Harus dipanggil-panggil dulu baru mau setoran. Mudah-mudahan semakin lama semakin tambah hidayah kita, ya, tambah kekuatan iman kita, tambah kekuatan ihsan kita. Sehingga mudah-mudahan nanti ketika sudah tiba saatnya Sayyidina Israil alaihissalam, malakul maut, ya, malakul maut nanti menjemput kita, kita sudah siap. Nanti kalau dia datang kepada kita dengan menundukkan badannya itu hormat sopan kepada kita, berarti apa itu? Tanda kebaikan. Dia senyum kepada kita, hormat, tanda kebaikan. Seperti kisah-kisah wali-wali itu. Datang, tunduk. Waktu asar sudah masuk, sebentar katanya. Kamu diperintahkan, saya juga diperintahkan. Saya sholat dulu. Sholat dia, baru dicabut oleh Allah. Datang Nabi Muhammad SAW, datang. Para kekasih-kekasih Allah datang menjemputnya. Itulah seperti yang terjadi pada Sayyidina Utsman bin Affan. Dan banyak orang-orang yang lain. Misalnya Syekh Mu'tamal Sya'rawi, dia ucapkan salam ke Nabi Muhammad, salam ke wali-wali disebutkan sama beliau itu, Fatimah Az-Zahra, karena beliau itu keturunan Husain. Syekh Mu'tamal Sya'rawi.
ahli tafsir dari Mesir, sudah meninggal. Nah, begitu yang kita inginkan itu. Ya. 3 hal ini mudah-mudahan bisa untuk menghantarkan kita ke sana. Ikhlas, menjaga adab, dan juga ihsan. Ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلبا سليما أتيناك به يوم القيامة وارزقنا قلبا منيبا وقلبا خاشعا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.